Ada omongan apa, tapi kita tidak mengacu ke belakang. Yang kita lihat hari ini aja. Hari ini kita berdamai, ya selayaknya anak sama bapak aja gimana. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini apa nih Bang? Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih udah datang sini nunggu lama-lama. Saya selaku kuasa hukum dari Halilintar. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita udah menemukan titik terang. Ya, hari ini kita lagi nunggu juga surat terbitan SP3-nya. Karena pelapor dan terlapor dalam hal ini sudah sepakat untuk berdamai. Jadi yang permintaan dari keluarga adalah agar masalah ini tidak berkepanjangan. Nah, tujuan dari mufakat ini tidak lain tidak bukan dikarenakan oleh menjaga mental anak-anak kita yang masih di bawah umur. Itu aja sih. Kita juga terima kasih sama wartawan selama ini, rekan-rekan media tersayang. Semoga jangan diangkat-angkat lagi karena apa? Terus terang saya mewakili keluarga. Mohon maaf, keluarga belum ada yang bisa datang. Tapi kami memohon karena kita masih banyak anak yang di bawah umur. Cukup terganggu akan hal ini. Sebenarnya klien saya bukan nggak mau pulang atau apa segala macam. Seperti saya bilang sebelumnya, datang nggak datang, sebenarnya ini musyawarah kan bisa jalan kan? Selesai nggak? Selesai kan? Nah, pada intinya seperti itu. Nanti biar kuasa terlapor akan memberikan press conference sendiri. Tapi alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita selesai mufakat tanpa ada masalah yang berkepanjangan. Itu aja. Dalam arti di SP3 gitu ya, Di Bang? SP3. Oke. Bang, pemberhentian kasus ini apakah ada deal-dealan seperti yang sebelumnya gitu Bang? Yang dituntut itu, Bang? Ya. Seperti sebelumnya rekan-rekan media tersayang, ada yang bisa dijabarkan, ada yang tidak. Karena kan saya mengetahui bahwa klien saya memang family figure. Ya dong, mereka sudah declare untuk menjadi family figure, tapi memang ada beberapa hal yang bisa untuk dikonsumsi publik, ada yang tidak. Nah, dalam deal-dealan itu apakah anak Halilintar bisa menemui anak yang sekarang ada di... Saya rasa dari sebelumnya anak itu nggak bisa menemui. Kan sebelumnya pernah tuh saya jabarin ada foto, video segala macam. Saya rasa kalau anak nggak bisa ketemu bapak agak aneh ya bro. Cuman kan memang ada suatu polemik yang memang terjadi aja gitu. Tapi kalau anak bisa ketemu kok dulu. Oh, tapi Halilintar juga termasuk masih bisa menemui anaknya yang ada di Happy sendiri Bang? Dari dulu bisa ya. Mungkin gini. Kalau untuk bertemu mungkin beberapa kali ada. Tapi kalau untuk komunikasi via video call, via chat WhatsApp ada. Bang, ini kan pertama kali mencuat karena Bu Happy merasa tidak diakui ya dan ditulis dalam buku Halilintar. Nah, sekarang sudah diakui berarti nih, Bang? Saya tidak mau membahas masalah yang sudah berdamai. Karena perdamaian itu hadir dikarenakan ada mufakat antara kedua belah pihak. Jadi kalau kita flashback ke belakang kayak nggak maju-maju ya. Bang, ini kan proses damainya juga akhirnya udah damai. Ada proses berapa lama nih untuk sepakat kata damai? Apakah sejak obrolan dari kapan? Sebenarnya sih gini, mungkin memang ada kendala COVID juga. Kan saya juga mungkin kuasa hukum terlapor kan juga pasti banyak kerjaan yang lain juga. Tapi memang mungkin kita sebenarnya sebenarnya sudah bangun komunikasi sih. Maksudnya udah komunikasi juga sebenarnya gimana cara mufakat. Cuman kan gini, ada klien saya posisi luar negeri, gitu dong. Kliennya rekan saya posisinya mungkin di luar kota, jadi kan butuh waktu aja sebenarnya. Tapi komunikasi ya. Bang, kemarin sempat Atta bilang juga kan, dia bilang itu dia akan mencari adiknya, dia sempat karena udah ada tiket baik dari dia juga pengen bertemu, cuman karena waktu aja yang belum. Itu gimana Bang menanggapi? Sebenarnya sih gini, kalau misalnya Atta ada omongan apa, tapi kita tidak mengacu ke belakang. Yang kita lihat hari ini aja. Hari ini kita berdamai, ya selayaknya anak sama bapak aja gimana gitu. Tapi nggak ada lah yang hilang-hilang segala macam. Mungkin Atta bisa main bola kali. Tapi yang pasti selama ini fine-fine aja. Hari ini yang dari pihak Bu Happy yang mewakilkan siapa? Kuasa hukum terlapor tadi udah pulang duluan tadi. Bang, apa rencana untuk kumpul Bang? Baik dengan terlapor dengan Udah mufakat ya? Udah mufakat, ada akta perdamaian juga udah mufakat. Jadi saya rasa kalau gini, saya rasa sedikit informasi di publik ya. Apa sih artinya kuasa hukum kalau misalnya para pihak nunjuk kuasa hukum itu mungkin ada yang kurang mengerti akan dunia hukum, mungkin ya dong, mungkin akan kesibukannya diwakili oleh kuasa hukum. Jadi sebenarnya kalau kuasa hukum yang turun boleh dong, nggak ada masalah juga, nggak harus berkumpul juga. Tapi kalau misalnya dalam kurun waktu depan mau berkumpul ya boleh juga. Apakah ada perjanjian tertulis Bang yang mungkin yang bisa Gini, seperti saya utarakan sebelumnya bahwa memang kasus anak ini
dan pertanyaan itu sebenarnya tidak boleh dipublish, Bu. Demi hukum tidak boleh dipublish. Jadi maksudnya respon kita ke sini seperti saya katakan sebelumnya bahwa klien saya telah mendeklar sebagai family figure. Jadi mau tidak mau dia menerima untuk dikonsumsi publik, tapi juga mereka punya hak untuk ada beberapa part yang tidak bisa dikonsumsi publik. Berarti sampai kapanpun dari pihak Pak Novel sendiri tidak akan buka suara, cukup diwakilkan Bang Radit gitu ya Bang? Sebenarnya kan mungkin kan masih di Malaysia kali ya. Mungkin kita lihat ke depannya, mungkin kalau memang mau ada press con atau mau ada apa, mungkin mau ada teman-teman pers mau klarifikasi boleh. Tentang musyawarah ini, tanggapan dari Bapak Halilintar seperti apa? Di tanggapannya saya wakili lah gitu. Tanggapannya sih gini maksudnya. Klien saya itu tidak ingin menambah musuh tapi ingin menambah saudara. Ya hasilnya seperti ini. Bersaudara lagi kan. Yang diharapkan gitu Bang? Sesuai dengan yang diharapkan, berdamai gitu? Sebenarnya nggak ada yang diharapin juga ya, karena memang kami tidak pernah bermasalah. Toh terbukti hari ini kan. Mungkin kan gini, setiap orang itu berhak untuk membuat laporan. Setiap orang itu berhak untuk menempuh upaya hukum. Tapi pada intinya kan upaya hukum itu kan sebelum naik ranah hukum kan ada upaya mediasi, musyawarah terlaksana kan? Ada dong, ada. Cuma kan private, sifatnya confidential. Kan gini, sebelum SP3 itu kan pasti ada akpan dari perdamaian. Ada, tapi kan ada yang harus dituangkan, ada yang tidak perlu dituangkan. Ada bocorannya gitu Bang? Berapa poin itu Bang? Ya, mohon maaf atau mohon hormat teman-temanku sayang. Memang itu sifatnya confidential, rahasia. Jadi saya tidak bisa menjabarkan. Hah? Ada berapa poin gitu yang tertulis? Perjanjiannya satu bro, soalnya pelaporan sama terlaporan satu. Tapi kalau misalnya pelaporannya dua, jadi perjanjiannya dua. Bang, Panik kedepannya akan mau silaturahmi nggak dengan pihak? Dari kan saya bilang tadi sebelumnya, dari sebelumnya pun nggak ada masalah. Nanti dia ada sebelumnya. Gini, saya mohon maaf agar tidak ditekan untuk membahas yang lalu-lalu. Karena hari ini kan udah berdamai. Damainya pun kan kuasa hukum juga put effort yang banyak di sini. Jadi tolong jangan diperlu nanya-nanya yang ke belakang, jangan. Untuk kesehatan Bang, Harapan ke depan aja Bang soal damai ini. Harapan ke depan cuma satu sih. Pelapor dalam hal ini di bawah umur, anak-anak klien saya pun di bawah umur. Tolong dijaga aja psikis, itu aja sih. Karena tanpa merasa hormat, klien saya memang telah mendeklar sebagai family figure. Kami mengetahui akan hal itu, tapi tolong dipahami juga bahwa berita-berita seperti ini ada anak-anak yang siap, ada yang tidak. Tolong dihargai aja itu aja. update kesehatannya Bang, kayak gimana Bang? Gimana? Update kesehatan. Gini, kalau kesehatan gini. Saya alhamdulillah dibayar orang tua saya kuliah hukum. Jadi kalau saya tanya kesehatannya gimana, kalau ada rujukannya saya publish. Kan gitu dong, kan kalau orang hukum kan kita based on documents dong, nggak bisa untuk gue bilang sakit rematik atau encok, gue nggak tahu kan. Tapi yang pasti kalau ada rujukannya akan saya publish. Karena untuk meyakinkan bahwa klien saya tidak pernah lari dari masalah ini. Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.